Nah, sebagai anggota DPR tentu saja kita juga sering bukan hanya reses, ada juga kunjungan kerja. Maka kita maknai sebagai reses wisata sekaligus kunjungan kerja wisata. Saat badai atau pada saat hujan deras, mereka tidak memancing, mereka ke Huma. Di Huma itu dalam cerita-cerita itu mereka mengatakan, kita saling berbagi banyak hal. Berbagi tentang pengalaman mereka. Selamat sore, salam Selaki, jumpa lagi bersama kami di Selaki Channel Wakatobi. Sekarang kami berada di Huma Onta Nusawa. Huma adalah perlindungan dan persinggahan para nelayan. Dikenali bahwa Huma memiliki beberapa fungsi, seperti yang dibahasakan. Tim Selaki mendapat informasi bahwa Huma saat ini kami berada adalah Huma yang digagas dari reses Bapak bersama nelayan. Nah, di sini ada dua hal yang ingin kami tanyakan, yaitu dari pertemuan kali ini. Yang pertama, apa yang mendorong Bapak jauh-jauh dari Karang, jauh-jauh untuk ke Karang, untuk melakukan pertemuan dengan nelayan? Bukankah bisa menunggu di kampung dan reses sebagaimana biasanya? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Selaki. Jadi memang kalau kita menunggu untuk melakukan reses sebagaimana biasa di kampung, itu juga hal yang sudah biasa. Cuman karang jauh ini, karang daerah Onta Nusawa, Lipute, Untuno, bahkan sampai ke Nonongia sana, Pasir Rapa, adalah cerita-cerita nelayan tentang nelayan kita ketika berhadapan dengan cuaca ekstrim, kayak badai, hujan deras, dan sebagainya. Dalam cerita-cerita mereka mengatakan bahwa kami lari ke Huma. Kadang-kadang Huma itu tidak muat kalau kami semua kumpul di situ. Bahkan kadang-kadang Humanya dia goyang. Dan atau bahkan harus mereka dengan sampannya masuk di bawah Huma yang di atas sudah full. Cerita-cerita itu sering kami dengar di masyarakat, bahkan dalam bincang-bincang dan lain-lain sambil menyeruput kopi, kita sering mendengar. Nah, sebagai anggota DPR tentu saja kita juga sering bukan hanya reses, ada juga kunjungan kerja. Maka kita maknai sebagai reses wisata sekaligus kunjungan kerja wisata. Kunker wisata namanya. Kebetulan saya juga pribadi hobi memancing. Sekaligus melihat seperti apa kehidupan nelayan kita di Karang. Apakah negara melalui pemerintah daerah sudah hadir secara maksimal untuk bisa memberi makna bagi mereka. Untuk bisa memberi sebuah terobosan kebijakan. Sehingga nelayan kita sebagai pahlawan pangan ini benar-benar juga mendapat perhatian yang serius bagi negara melalui pemerintah daerah. Satu yang mendorong adalah ingin merasakan secara langsung, berdiskusi dengan mereka di tempat mereka bekerja, di tempat mereka bertarung dengan kehidupannya, di tempat mereka mengabdi bagi negara ini sebagai pahlawan pangan, yang memastikan bahwa pasar kita selalu ada ikannya setiap hari. Di tengah-tengah terik matahari, badai, hujan, mereka tetap dengan senyum sumringahnya menyediakan bagi seluruh rakyat kita. Maka saya berpikir bahwa ketemu mereka secara langsung di tempat mereka bekerja mungkin jauh lebih banyak bermanfaat dan saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya untuk bisa mendorong menjadi sebuah kebijakan atau memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk mengambil sebuah kebijakan terbarukan. Nah, dalam diskusi itu kemudian mereka mengusulkan perlu ada Huma. Karena Huma yang ada ini tidak cukup bagi para nelayan kita pada kondisi-kondisi tertentu. Bahkan pada saat mereka harus ngasuh di siang hari, itu tidak cukup. Maka mereka mengatakan, mungkin juga bantuan yang lain itu penting. Tapi soal Huma ini penting bagi kami, Pak.
untuk bagaimana tidak harus pulang pergi lagi ke kampung, tapi kami bisa berinteraksi di rumah, bisa istirahat, dan lain sebagainya. Saya mendengarkan dengan baik, mencoba merasakan dari sinar harapan di mata mereka, dan hari ini kita melahirkan satu terobosan adanya Huma yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah bisa lebih serius, bisa lebih mendengarkan, lebih merasakan, dan kami pun dari teman-teman DPRD dapat menyambungkan hal dimaksud kepada pengambil kebijakan sehingga di karang-karang yang jauh seperti di Pasir Rapasada, di Nonongia, di Lindapa, di Pasirapa, itu bisa ada karena di sana memang hanya 1-2 saja. Mudah-mudahan nelayan kita kemudian bisa merasakan sebuah pembantuan baru bagi mereka dalam memperjuangkan nasibnya, sekaligus alternatif bagi mereka untuk dapat istirahat. Oke, baik. Yang kedua, dari pertemuan-pertemuan dengan para nelayan, apa fungsi Huma menurut para nelayan? Silakan, Bu. Nah, ini fungsi nelayan, fungsi Huma ini banyak sekali. Fungsi Huma, satu, fungsi mereka saling berinteraksi. Kalau sudah waktu istirahat atau pada saat badai atau pada saat hujan deras, mereka tidak memancing, mereka ke Huma. Di Huma itu dalam cerita-cerita itu mereka mengatakan, kita saling berbagi banyak hal. Berbagi tentang pengalaman mereka dalam kesehariannya berjuang di karang. Berbagi juga tentang kebutuhannya, kadang-kadang ada yang kurang berasnya, ada juga mulai kurang jeruknya, ada kurang juga mata kailnya. Di tempat inilah mereka berbagi dan sungguh itu sebuah kehidupan interaksi sosial yang teramat sangat dekat. Bahkan saya mengatakan itu sebuah panutan untuk membangun sebuah kehidupan sosial. Yang kedua, ini juga menjadi tempat untuk menghemat BBM dan hal-hal lainnya, tenaga dan lain-lainnya. Kalau setiap saat dia harus pulang, perjalanan menempuh waktu 2-3 jam, berapa BBM dia harus habiskan ke sana? Tentu itu akan berbanding lagi dengan apa yang dia dapatkan. Kalau dikurangi dia sejumlah itu, kemudian besok balik lagi, maka kalau dia bisa bertahan di sini, membuat ikan garam misalnya, dalam beberapa hari itu dia bisa pulang lebih banyak ikannya, dan BBM-nya jauh lebih ditekan secara ekonomi. Kemudian secara perlindungan yang disebutkan, dalam situasi ekstrim, itu nelayan berkumpul satu tempat, di Huma ini, itu jauh lebih safety, lebih aman. Karena mereka bisa saling menjaga dalam situasi yang tidak dikehendaki, dalam situasi ekstrim. Karena kadang-kadang cuaca, menurut cerita-cerita itu, cuaca itu kalau sudah naik hitam di sana, kemudian dia berbaris putih, itu pasti badai. Lalu mereka lari ke Huma. Di Huma mereka menyiapkan kapal sampai seperti ini. Kemudian mereka bercerita, jadi kalau tiba badai, mereka ada peluang untuk bersama-sama menghadapi badai. Dan itu dilakukan setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya. Itu untuk rumah perlindungannya. Rumah singgah. Kadang-kadang juga mereka pulang itu dia hitung bahwa kalau kita pulang saat ini pasti kita akan kandas karena sudah air surut. Mereka singgah di Huma. Sambil ngaku sebentar, kemudian nanti kalau sudah pas baru dia naik. Atau begitu juga terunya. Pas tiba di sini, menurut nelayan lebih bagus kita istirahat di Huma. Sudah dekat dengan area untuk mancing, sudah dekat dengan area untuk tangkap ikan. Jadi ya udah sekalian kita istirahatnya di Huma dulu. Karena kalau mereka nelayan udah mengerti pada jam sekian atau pada jam berapa itu ikan dia makan. Dan pada jam berapa itu ikan tidak makan. Jadi tapi mereka udah turun duluan. Itu juga fungsi Huma sebagai rumah singgah. Rumah singgah. Baik, terima kasih. Tadi kru Selaki sudah berbincang-bincang dengan Bapak Muhammad Ali tentang Huma. Terima kasih.